Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Allahumma zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Baca selawat. La ilaha Allah mudahkan urusan kita semuanya. Allah berkahi hidup kita semuanya, diberikan sehat walafiat, mudahkan segala urusan kita, urusan dunia dan akhirat kita semuanya. Orang tua kita, kakek nenek moyang kita, kaum muslimat yang sudah mendahului kita semuanya, Allah limpahkan keberkahan, Allah limpahkan rahmat di dalam kuburnya. Dan kita doakan terkhusus untuk Ayahanda Pratomo bin Narsam dan Ibu Maidar binti Yazid. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.
Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk tahun baru 1448. Jangan lupa nih, udah ganti tahun ya. Mudah-mudahan pergantian tahun ini memberikan makna, memberikan perubahan dalam kehidupan kita. Bukan tanggalnya yang berubah, bukan tahunnya yang berubah, tapi kitanya tidak berubah. Kalau gitu tanggalnya, kalendernya nggak usah dirubah kalau kitanya nggak berubah. Maksudnya adalah harus menjadi bahan introspeksi kita bahwa titik sekarang dengan titik yang kemarin kita di tahun lalu itu harus berbeda. Berbedanya apa? Harus meningkat. Amaliyah ibadah kita harus meningkat, kondisi kita harus lebih baik. Dan itulah maknanya dari sebuah pergantian. Karena tidak ada maknanya kalau berganti waktu, berganti hari, berganti tahun, tapi kitanya gitu-gitu aja. Kalendernya nggak usah beli lagi kalau gitu. Beliin aja tuh kalender itu 50 tahun gitu, ya, nggak usah dirubah. Maka sekali lagi sebenarnya bukan hanya sekedar penanggalan yang berubah, kalendernya yang berubah, tetapi sekali lagi kehidupan kitanya juga harus berubah. Berubahnya tentunya adalah kalau ingin sebagaimana dikatakan oleh Nabi orang beruntung, yang berubahnya lebih baik. Berubahnya lebih baik. Dan itu harus kemudian dicita-citakan. Dan kita semuanya insya Allah bisa untuk melakukan hal itu. Tinggal ada keinginan, ada kemauan atau tidak. Nah, ini makanya dulu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah memang tujuannya ingin lebih baik. Kehidupan agamanya lebih baik. Kemudian mereka ingin tenang dalam menjalankan agama, ingin menyelamatkan keimanannya, dan kemudian ingin secara tatanan kehidupannya ingin lebih baik. Maka dilakukanlah yang namanya hijrah, dan istilah momennya kemudian momentum dalam sebuah perjalanan kalender Islam, yaitu dimulainya hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 5 Muharram berarti ya. Insya Allah berarti nanti tanggal 10 Muharramnya kita niatkan untuk berpuasa. Itu. Kenapa? Nah, jadi itu ada ceritanya. Ya. Karena yang disabdakan awalnya oleh Nabi itu adalah tanggal 10 Muharram. Ya. Kata Nabi, disebutkan 10 Muharram itu puasa Asyura namanya. Ya. Kata Nabi bilang bahwa shaum yaumi Asyura yukaffiru sana al-madiyah. Puasa di hari Asyura itu artinya tanggal 10 dari bulan Muharram itu akan menghapus dosa 1 tahun. Kemudian para sahabat bukan protes ya, menyampaikan sesuatu. Ya Rasulullah, itu kan puasanya orang Yahudi. Ya, itu kan puasanya orang Yahudi katanya. Mereka terbiasa melakukan puasa di bulan itu sebagai bagian daripada iktidaan atau kemudian mengenang perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian mereka mengatakan kalau gitu tahun depan kita puasa dari tanggal 9-nya, supaya jangan dikatakan bahwa kita ikut-ikutan orang Yahudi puasa kita. Tidak sampai pada tahun berikutnya Nabi berwafat. Artinya sudah ditetapkan oleh Nabi, maka kemudian dianjurkannya adalah di tanggal 9-nya dan 10. Ya, yang lebih mudah adalah 9, 10, 11. Jadi lebih lengkapnya 9, 10, 11. Tidak sanggup ya 9, 10-nya atau 10, 11-nya. Nah, kalaupun toh memang nggak sanggup, ya tanggal 10-nya saja tidak apa-apa. Itu jatuhnya hari apa itu? Pasti itu ya. Artinya boleh nggak pokoknya niatnya puasa Asyura tapi dengan puasa Senin Kamis? Borongan itu. Kalau ibadah sunnah, puasa sunnah itu boleh. Ya, puasa sunnah itu boleh. Sama seperti kita menggabungkan sholat sunnah qobliyah dengan tahiyatul masjid. Jadi kita masuk ke masjid, kemudian sholat sunnah qobliyah zuhur umpamanya, maka sholat sunnah qobliyah zuhur sudah dapat, tahiyatul masjid juga sudah dapat.
gitu ya. Yang tidak boleh itu adalah Allahu Akbar, sholat duhanya digabung dengan sholat subuh. Itu yang tidak boleh. Nah, itu namanya orang kesiangan. Apalagi sama zuhur. Jadi kalau ibadah sunnah kata para ulama itu boleh karena lebih fleksibel dan memang diberikan keleluasaan, berbeda dengan ibadah wajib yang sudah ada ketentuannya khusus. Insya Allah kita niatkan nanti untuk puasa di tanggal itu. Nah, berarti dari hari Rabunya silakan ya. Mau Rabu, Kamis, Jumat silakan. Nah, ini yang kemudian harus menjadi ada niatan-niatan, ada agenda-agenda yang kita niatkan gitu ya untuk kita lakukan, sehingga insya Allah mudah-mudahan hari ke hari kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Baiknya adalah baik yang otentik, baiknya adalah di hadapan Allah, bukan baik kelihatannya saja. Walaupun ya kemudian banyak juga godaannya, banyak juga rintangannya, banyak juga tantangannya. Karena kondisi ini bukan kita saja yang alami. Ini ada hadis ini yang akan kita baca ini menceritakan bagaimana kondisi sahabat yang memang secara kehidupannya tidak terlalu jauh dengan kita. Artinya memang secara manusiawi fitrahnya ada saatnya semangat, ada saatnya kemudian futur. Futur itu artinya mungkin lagi loyo, itu ya lagi kendor ibadahnya. Dan begitulah yang dirasakan oleh salah seorang sahabat saat itu, ada namanya Hanzalah bin Ar-Rabi Al-Asadi. Hanzalah ini termasuk salah satu sekretarisnya Rasulullah SAW, Katibu Ahadi Kutabi Rasul. Jadi Nabi itu punya sekretaris banyak, sekretaris pribadi, termasuk yang paling dekatnya adalah namanya Zaid bin Sabit. Usianya 11 tahun saat itu sudah diangkat menjadi Seskap. Jadi kalau sekarang siapa itu? Tadi. Letkol Teddy gitu ya. Ini bukan menyamakan Letkol Kelly dengan Zaid bin Sabit, enggak. Ini konteksnya supaya paham. Jadi jabatannya kira-kira itu. Jadi yang kan itu usia 11 tahun, mungkin kalau anak-anak kita itu masih main kelereng, main petak umpet apa gitu ya. Dia sudah punya karya besar karena memang cerdas. Zaid bin Sabit menguasai bahasa Ibrani itu dalam 14 malam ya. Makanya kemudian dijadikan sekretaris, dan di kemudian hari di zamannya ini masih pergantian rezim ya, istilahnya pergantian presiden, dia masih tetap ditunjuk karena keahliannya ya, punya keahlian dalam menulis, dalam linguistiknya bagus berarti ya. Maka di zaman Utsman bin Affan ditunjuk sebagai ketua penyusunan Al-Quran, pembukuan namanya kodifikasi. Nah, itu adalah Zaid bin Sabit, ketuanya, sebagai ketuanya. Walaupun harus berselisih dengan para sahabat-sahabat senior, termasuk dengan Ibnu Mas'ud yang sudah jadi ulama besar di Irak, sudah tersebar Al-Qurannya. Tiba-tiba datang Zaid bin Sabit, katanya kata Khalifah harus ditarik Qurannya gitu ya. Itu nggak mudah. Nah, tapi karena kemudian kecerdasannya Zaid bin Sabit ini kemudian berhasillah, dan saat inilah kemudian karyanya, bukan karya, memang karya terbesarnya di hadapan Allah adalah membukukan Al-Quran. Gitu ya. Bayangkan kalau seandainya tidak dibukukan saat itu, mungkin kita masih berantem aja terus gitu sampai sekarang. Qurannya akan beda-beda terus. Karena di zaman sahabat Nabi pun saat itu, kenapa salah satu alasan dibukukan? Karena mau mereka berantem. Karena Ibnu Mas'ud yang sudah ke Irak itu punya Quran sendiri versinya Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Abbas yang ada di Mekah itu punya Quran sendiri versinya Ibnu Abbas. Kemudian Ubay bin Ka'ab di Madinah punya Quran sendiri. Di antara sahabat-sahabat, belum lagi sahabat yang lainnya ya, yang punya koleksi Qurannya sendiri. Berantem atas kondisi itulah yang kemudian menuntut untuk adanya penyeragaman semuanya, dikumpulkan seluruhnya, dan kemudian jadilah satu mushaf yang jadikan mushaf tunggal, jadikan panduan. Artinya karena pemahaman sahabat menyerap itu kan beda-beda saat itu, bukan Al-Qur'annya yang beda-beda, tidak. Yang diturunkannya oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu sama, itu juga. Kan bisa jadi ketika dia menuliskan itu hadis, saat ketika turun ayat lain dia tidak hadir gitu, sehingga tidak punya versi itu. Inilah yang terserak, itulah yang kemudian dihimpun oleh
di Khalifah Utsman bin Affan, jadi maka dikenal dengan Mushaf Utsmani itu ya. Yang ketuanya adalah Zaid bin Sabit. Nah, termasuk salah satu dari timnya itu adalah namanya adalah Hanzalah bin Ar-Rabi namanya. Masuk salah satu penulisnya Rasulullah SAW. Nah, dalam satu kesempatan dia itu cerita, "Laqiyani Abu Bakar radhiyallahu anhu." Saya ketemu dengan Abu Bakar, sahabat senior. Kemudian ditanya lah, karena memang ini yang senior, ditanya oleh Abu Bakar, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Gimana kabarmu wahai Hanzalah? Apa kabarmu wahai Hanzalah? Kemudian Hanzalah bilang, "Qultu nafaqah Hanzalah." Jadi kalau sahabat itu ditanya kabar itu yang dimaksud adalah kabar keimanan. Kondisi keimanan yang ditanyakan itu. Kalau kita nanya kabar kabarnya, alhamdulillah sehat. Gitu. Nanyanya sifat yang mungkin lebih sifat material ya. Gimana kerja, anak sudah berapa, gitu ya. Tapi kalau sahabat itu bertanya, dan ini juga banyak dalam hadis ini juga yang menceritakan Abu Bakar dengan sahabat yang lain, dan namanya sahabat Usama. Jadi yang ditanyanya itu adalah, yang dimaksud adalah gimana kondisimu, itu adalah yang dimaksud adalah kondisi keimanan. Apakah engkau masih istiqomah? Apakah engkau masih ngaji? Apakah engkau masih sholat berjamaah? Itu yang maksudnya yang ditanya itu adalah. Sehingga Hanzalah sudah paham yang ditanya. Apa kabarmu itu? Kemudian Hanzalah bilang, "Nafaqu Hanzalah." Hanzalah ini kayaknya orang munafik. Bayangkan tuh. Ini sahabat Nabi yang diberikan kepercayaan khusus menjadi sekretarisnya, kemudian mengatakan, hanya Hanzalah ini termasuk orang munafik. Kemudian Abu Bakar kaget mendengar itu, subhanallah, mengatakan, kamu ngomong apa tadi, gitu kan? Qultu, kemudian ada alasannya. Kata Hanzalah ini bilang, "Nakunu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bil jannah wan nar ka'anna ra'yal ain." Gimana kita enggak munafik, kata Hanzalah ini. Kita nih ketika di majlis Nabi gitu, majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita ikutan ngaji di majlis taklimnya Nabi gitu ya. Nabi menyebutkan surga, Nabi menceritakan tentang neraka, seolah-olah kami melihat surga dan melihat neraka. Semangat kami ini gitu kan. Fa idza kharajna min indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabna al-azwaj wal aulad wal dhurriyyat nasina katsiran. Kemudian setelah itu kami bubaran, selesai dari majelisnya Nabi, selesai dari pengajiannya bersama Nabi, asabna al-azwaj, kami kemudian bersendakuro, bercengkrama bersama keluarga dan anak-anak. Dan kemudian wal dhurriyyat, dan kemudian banyak urusan dunia yang kemudian kita lakukan lagi, mungkin kerja dan seterusnya. Nasina kasir. Kemudian kami banyak lupanya lagi. Enggak ingat lagi tuh dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar kemudian mendengar itu, wa wallahi inna nanal qomithlah. Nah, itulah yang saya rasakan juga wahai Hanzalah, katanya. Bayangkan itu, manusia yang paling mulia setelah Nabi yaitu Rasulullah SAW, itu kan merasakan hal yang sama. Ya kita juga sama. Gitu ya, kata Abu Bakar. Kalau kayak gitu, kita ke Nabi aja. Kita minta nasihat aja kepada Nabi gitu. Fantolaktu wa ana wa Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kami bergegas. Bayangkan tuh, saking semangatnya ketika ada perasaan yang dianggapnya itu saya butuh wejangan dari Nabi, butuh wejangan tentang keimanan, mereka langsung menghampiri Nabi. Menghampiri Nabi, kemudian datanglah ke Nabi. Fakultu, kemudian Hanzalah bilang, ketika sampai ke Nabi mungkin sudah salam segala macam gitu ya. Dia bilang, "Nafaqah Hanzalah ya Rasulullah." Hanzalah ini seperti kayaknya menjadi orang munafik ya Rasulullah SAW. Wakala Rasulullah SAW, "Muhammad." Sama Nabi juga kaget juga tuh mendengar itu, "Muhammad, maksudnya apa? Kamu ngomong gitu kira-kira gitu ya." Qultu ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakiruna bin nari wal jannah ka'anna ra'yana. Ketika kami ada di majlismu ya Rasulullah, kami ini seolah-olah melihat surga dan seolah-olah melihat neraka dengan mata kepala kami sendiri.
Tapi tadi kemudian diceritakan lagi, ketika kami keluar dari majelismu, kami bercengkrama dengan keluarga, dengan anak-anak, urusan dunia, ada kerja lah, ada urusan yang lainnya, bisnis, jualan segala macam, lupa semua itu dengan yang tadi gitu. Kemudian Nabi bilang apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadi." Demi zat yang yang jiwaku ada dalam genggamannya, kata Nabi, "Lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri lasawfahathumul malaikah." Seandainya kondisi kalian tadi merasa bahwa sangat semangat untuk beribadah, sehingga seolah-olah saking semangatnya sudah melihat surga dan melihat neraka gitu ya. Kalau kondisi kalian itu merasa betul-betul semangatnya seperti itu, betul-betul ketika dalam majelis itu seperti itu terus, itu selamanya seperti itu, kata Nabi, tasawfahatul malaika. Berarti kalian sudah levelnya kayak seolah levelnya malaikat kalau kayak gitu. Maksudnya adalah ala firasyikum wa fi turuqikum, di dalam perjalanan kalian, di rumah kalian, di tempat tidur kalian, seolah-olah kalian disalamin oleh malaikat. Walakin ya Hanzalah, tetapi kata beliau, walakin tetapinya wahai Hanzalah, sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan, tetapinya sesaat, bukan sesat ya, sesaat. Maksudnya adalah apa? Ya, namanya amalan itu ada waktunya dan ada tempatnya. Ada waktunya kemudian kita ngaji, ada waktunya kita sholat, ada waktunya kita bersama keluarga, ada waktunya kemudian kita kerja dan seterusnya. Amal itu berkaitan dengan waktu. Maksudnya memang manusia memang seperti itu, tidak bisa dilepaskan. Selamanya ingin sholat aja terus kan nggak bisa, selamanya ngaji terus kan nggak bisa. Artinya bahwa ya kehidupan manusia fitrahnya ya bukan berarti disuruh ibadah itu ya kemudian duduk terus muter-muter tasbih itu sampai 1 meter tasbihnya, sampai dikerek kayak gini gitu ya. Nggak kayak gitu yang dimaksud. Ya kalau memang saatnya kerja zikir ya zikir, saatnya ketika sholat ya sholat, saatnya kerja ya tetap silakan kerja. Saatnya harus istirahat ya kalian istirahat. Itu maksudnya adalah saatan. Jadi jangan dianggap kalau orang kemudian dekat dengan Allah itu ya diem aja, kemudian dia tidak berbuat apa-apa, apalagi dia punya kewajiban terhadap keluarga, harus nyari nafkah, punya tanggungan dan seterusnya. Bukan berarti tidak melakukan apa-apa, dia seolah-olah harus zikir terus, harus ngaji terus, sholat terus, enggak. Itulah maknanya ketika Allah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya adalah apapun nih aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita 24 jam harus punya nilai ibadah. Dan harusnya kayak gitu. Jadi jangan dipisahkan, ini saya sedang ibadah, ini saya sedang melakukan amal duniawi yang ujung-ujungnya ke neraka gitu. Enggak kayak gitu. Dalam konsep seorang muslim, apapun jalan dijalaninya, aktivitasnya, profesinya apapun, itu dalam rangka sedang beribadah kepada Allah. Jadi nggak usah dilarang-larang. Oh kamu mau jadi dokter, kamu mau jadi arsitek, kamu mau jadi youtuber. Enggak, itu mah jalan ini, jalan neraka gitu. Enggak kayak gitu. Tapi bagi seorang muslim, apapun profesinya, apapun statusnya, itu dalam rangka dia menghambakan diri kepada Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah itu. Bahkan tadi, makanya Nabi itu memberikan jaminan. Begitu banyak amalan yang kelihatannya amal duniawi, tapi karena baik niatnya maka dia menjadi ibadah di sisi Allah. Kan itu sebenarnya yang harus jadi pemikiran kita semuanya. Makanya tidak ada lain tujuan diciptakan manusia kecuali ibadah, itu maksudnya itu. Bukan berarti harus sholat terus, enggak. Bukan harus ngaji terus, enggak juga gitu. Bukan jadi harus jadi ustadz terus semuanya, enggak. Kalau jadi ustadz semuanya nanti repot. Saingan saya makin banyak gitu kan. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi arsitek, ada yang jadi desainer, bahkan ada yang jadi youtuber umpamanya kalau sekarang gitu ya. Tapi dengan baik, konten-kontennya yang baik. Karena tujuannya adalah ibadah, nggak mungkin dia bikin konten yang aneh-aneh. Mau jadi kontraktor silahkan, nggak apa-apa. Dalam rangka niatnya ibadah. Kan nggak mungkin nanti di hadapan Allah saya membanggakan diri, ditanya sama Allah, apa kamu sebagai kontraktor, apa kebanggaan kamu?
oh saya sudah bikin 1000 diskotik, itu kan nggak mungkin dia yang akan bilang kayak gitu. Karena niatnya tadi saya menjadi kontraktor ini dalam rangka beribadah. Jadi kalau sudah ini mindsetnya dari awal, pola pikirnya seperti itu, nantinya kita nggak akan memisah-misahkan lagi itu. Ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Karena seluruh urusan dunia kita itu punya nilai ibadah. Kalau nggak percaya kan ada dalam hadis Nabi itu, tidur pun jadi ibadah. Tidur pun jadi ibadah kalau niatnya. Pejamkan mata kita kemudian, ya Allah saya izin untuk mengistirahatkan badan saya supaya saya nanti kuat lagi untuk beribadah. Kan gitu. Itu jadi ibadah. Ya, makanya ada doanya. Ini masih pada ingat nggak itu doanya itu? Doa tidur yang panjang itu. Ada yang sudah hafal. Kayak yang sudah hafal ini berangkat umroh nih ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rabbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Siapa yang baca doanya itu, doa yang tadi sebelum tidurnya, digaransi oleh Nabi tidurnya dapat pahala. Asal mau aja kitanya, gitu ya. Bayangkan tuh, mohon maaf, kita mengeluarkan musik pada malam hari, ker gitu ya, tidak ibadah oleh Allah. Ya, caranya asal sesuai dengan tuntunan kan, asal sesuai dengan tuntunan Nabi gitu ya. Semuanya punya pahala luar biasa. Jadi nanti dia menjadi seorang pejabat publiknya dalam rangka dia beribadah. Maka fokusnya itu bukan pada posisinya, bukan pada karirnya, bukan pada jabatannya. Jabatan itu enggak mendatangkan pahala. Saya jadi seorang ustadz nggak dapat pahala kalau gimana? Ya kalau ngaca, gitu kan. Kalau saya melakukan sesuatu untuk umat, untuk orang lain, kemudian apakah jadi posisinya jadi gubernur otomatis dapat pahala? Enggak. Tapi apa yang dilakukannya sebagai seorang gubernur, dia baru dapat pahala. Jadi fokusnya itu adalah ini yang mungkin harus didoktrinkan ke anak-anak kita. Makanya itu sebenarnya yang diajarkan oleh Al-Quran gitu ya. Kan kalau ditanya cita-citanya apa? Dokter, insinyur. Padahal insinyur sudah nggak ada sekarang. Ya, karena adanya sarjana teknik sekarang. Ada apa segala macam itu ya. Boleh. Tapi nanti dibangun lagi. Tadi semua itu dibangun di atas cita-cita terbesarnya adalah innal abrara lafi. Nah, ini sesungguhnya orang-orang yang baik dalam kenikmatan, artinya cita terbesarnya harus menjadi orang baik. Jadi kalau jadi dokter yang baik. Itu ya. Jadi pengusaha menjadi pengusaha yang baik, bukan hanya penting untung banyak walaupun harus nipu gitu kan, enggak kayak gitu. Nah, ini konsep Islam itu luar biasa sebenarnya kalau dijabarkan ya, dipahami secara utuh, maka sekali lagi ini menjadi konsep yang sangat komprehensif, memandu kehidupan kita semuanya. Apapun profesi kita nanti, apakah itu petani, pegawai, direktur dan seterusnya. Maka semuanya sudah dipandu oleh Islam. Itulah yang Nabi mengatakan saatan itu. Gitu. Jadi nggak apa-apa, silahkan. Ketawa-ketawanya, bersenda gurau dengan keluarga, dengan anak-anak, ngajak jalan-jalan kalau dalam rangka dia membahagiakan keluarga sebagai tanggung jawab seorang kepala rumah tangga kepada keluarga. Itu pun punya nilai ibadah. Karena kalau di situ niatnya tidak mungkin nanti ngajak keluarganya itu untuk bermaksiat. Bukan berarti hiburannya gak selamanya hiburan harus maksiat gitu kan. Ngajak istri, anak, ayo kemana? Ke Hollywood umpamanya contohnya. Ada yang tahu Hollywood kan? Hollywood. Gitu ya. Kan enggak begitu ya. Kenapa? Karena tadi dalam rangka saya ngajak hiburannya, saya membahagiakan itu bukan dengan cara yang maksiat, dengan cara melanggar aturan Allah, kan enggak begitu. Ayo pesta, pokoknya ya minum bir gitu, keluarga gitu kan enggak begitu, enggak mungkin. Ya. Nah itu maknanya adalah saatan-saatan. Jalan ini semuanya, tapi semuanya adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah. Nah kemudian ini menunjukkan bahwa manusia memang kadang-kadang umpamanya dia
tadi tidak selamanya harus di atas terus. Karena itu kalau dia terus konsisten terus seperti itu, kata Nabi, itu yang namanya itu adalah malaikat. Namanya itu bukan manusia kalau seperti itu. Ini menunjukkan bahwa manusia ya butuh yang namanya maddah dan ruh. Ada fisiknya yang ada ruhnya, yang kemudian itu semuanya punya haknya yang harus ditunaikan. Fisiknya berarti butuh istirahat, butuh refreshing dan seterusnya gitu ya. Nah, itu yang kemudian diinginkan di dalam Islam. Nah, satu lagi ini hadis ini diriwayatkan oleh hampir mirip dengan tadi, tapi ini berlebihan. Ada sahabat yang kemudian dia melakukan sesuatu yang berlebihan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri aja tuh di tengah-tengah. Kemudian ditanya, Nabi tanya, sa'ala anhu faqalu. Nabi itu maksudnya itu ngapain itu orang kok diri gitu kan. Kemudian para sahabat berjawab, Abu Israil. Itu namanya Abu Israil. Nah, namanya Yusair sebenarnya, namanya Yusair. Dikenalnya ada Abu Israil. Itu Abu Israil, katanya dia nazar untuk berdiri di tengah terik matahari dan nggak mau duduk. Jadi nadarnya kayak gitu, aneh nadarnya gitu ya. Nggak tahu nadar karena apa. Pokoknya saya ingin berdiri terus menerus di teriknya matahari dan saya nggak akan duduk. Ya. Wala yastadil, dia nggak mau berteduh. Wala yatakalam, dan nggak mau bicara juga. Dia bilang, wa yasum, dan dia mau puasa terus. Ini ekstrimnya kira-kira ya, bukan es krim yang saya dengar. Ekstrim nih. Ya aneh, ini kok aneh, ini penyandarannya kok aneh gitu ya. Nazar makan, oh saya mau bikin sesuatu, saya bagiin sesuatu gitu. Ini nah. Pakoran Nabi, kemudian Nabi bersabda, muruhu, suruh dia faliyatakallam, suruh dia untuk bicara, wal yastadir, dan suruh dia untuk berteduh. Jangan nyiksa diri kayak gitu ya. Walaupun dia sudah nazar, Nabi kata jangan. Nggak boleh melakukan kayak gitu. Itu nyiksa diri namanya, bukan nazar kayak gitu caranya. Wal yaqud, dan dia suruh duduk. Wal yutim masomahu. Tapi kalau dia tadi sudah niat nazar untuk berpuasa, karena puasa itu adalah nazar yang boleh yang puasa itu adalah ibadah yang boleh dinazarkan. Wal yutim masomahu, maka dia lanjutkan puasanya, tuntaskan. Kalau masalah puasa, kenapa tadi kok berdirinya suruh duduk? Dia suruh berteduh, dia suruh bicara. Maksudnya adalah bahwa jangan sampai kita bernazar kepada sesuatu yang tidak ada faidahnya, gitu. Tidak ada nilai ibadahnya. Ngapain duduk berdiri gitu doang, nilai ibadahnya apa maksudnya gitu ya. Jadi gitu. Jadi jangan sampai kemudian nazar pada sesuatu yang tidak disyariatkan, maksudnya gitu ya. Kalau nazar yang baik itu yang punya nilai ibadah. Karena tadi saya nazar nggak mau ngomong, apa nilai ibadahnya di situ gitu kan. Sementara dia butuh bicara dengan orang. Nah makanya karena tadi sudah nazar, kata Nabi, suruh langgar semua nazarnya itu dan nanti bayar kifarah, gitu ya. Jangan sampai kemudian saya sudah nazar, pokoknya saya nazar nanti kalau umpamanya ada orang nyakitin, lukain seseorang, saya nazar kalau saya sembuh saya nggak mau lagi datang ke rumahnya. Nah itu nggak boleh kayak gitu ya. Nazar yang tidak diperbolehkan seperti itu. Saya nazar, contoh kasusnya mungkin kira-kira gini, kalau saya sembuh, karena pernah tadi disakiti sama orang tersebut, kalau saya sembuh saya nazar nggak mau ngomong sama orang itu kan sama ya, nggak mau bicara lagi selamanya, saya nggak mau bicara sama orang itu gitu, umpamanya gitu. Nah kata Nabi nggak boleh kayak gitu, nggak boleh dilanjutin nazar kayak gitu. Ini kan nggak baik gitu kan, masa dia ingin bermusuhan seumur umur kan gitu, seumur hidup. Nah jadi maka kemudian nazar yang tidak ada tuntunannya, nazar yang tidak punya nilai ibadahnya nggak usah dilanjutkan, langgar aja nazarnya, kemudian dia bayar kifaratnya, gitu ya. Nah ini karena tadi kalau puasa tadi Nabi tidak nyuruh untuk dibatalkan puasanya, karena itu adalah ada nilai ibadahnya kalau berkaitan dengan puasanya. Allah alam
bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qul qawli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.